Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Format Pemrograman Siaran Radio. Anggota kelompok 3 terdiri dari Alisa Adini, Dori Francisca, Fadil Hadi, dan Fajri Wanda. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Dori Francisca. Kepada Dori Francisca dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang sejarah dan pengertian radio. Yang pertama itu sejarah perkembangan radio. Perkembangan radio dimulai dari penemuan gramofon yang juga bisa digunakan memainkan rekaman oleh Edison pada tahun 1877. Pada saat yang sama, James Clerk Maxwell melakukan eksperimen elektromagnetik untuk mempelajari fenomena yang kemudian dikenal sebagai gelombang radio keduanya. Keduanya menemukan bahwa gelombang radio merambat dalam bentuk bulatan, sama seperti ketika kita menjatuhkan sesuatu pada air yang tenang. Sejarah radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu, baik melalui modulasi amplitudo maupun modulasi frekuensi. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Henrik pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1874 sampai 1973 dari Italia, yang sukses mengirimkan sinyal berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirim oleh Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1906, seorang promoter yang bernama Lee De Forest yang menciptakan audiotope, alat yang memungkinkan transmisi suara yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke udara. Pada tahun yang sama, seorang yang bernama Reginald Fessenden juga menyiarkan acara di radionya untuk pertama kalinya yang memutarkan beberapa lagu Natal dengan menggunakan operator kabel di laut lepas. Stasiun radio pertama kali muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conran di Amerika Serikat pada tahun 1920. Secara iseng menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri melalui pemancar radio di garasi rumahnya. Menyusul keberhasilan Frank Conran, stasiun radio lainnya bermunculan dan mulai menyiarkan program informasi dan hiburan yang diproduksi sendiri. Namun karena alasan anggaran untuk biaya produksi yang besar, maka kondisi ini menimbulkan gagasan yang mendasar. Perusahaan penyiaran National Broadcasting Company adalah yang pertama kali membangun sistem jaringan pada tahun 1926. Setelah kemunculan sistem jaringan pada tahun 1930-an, Edwin Howard Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi. Radio Armstrong berbeda dengan radio kebanyakan yang masih menggunakan frekuensi AM. Keunggulan radio FM memiliki kualitas yang suaranya lebih bagus, jernih, dan bebas dari gangguan atau statik. Namun karena Perang Dunia II, perkembangan radio FM mulai tersendat. Kalangan industri lebih memilih untuk mengembangkan televisi. Radio FM baru muncul di masyarakat pada awal 1960-an. Pemutaran musiknya pun terbatas pada musik rock, karena dirasa sesuai dengan frekuensi FM. Peran radio mulai menurun dengan munculnya televisi. Namun salah satu radio di Amerika Serikat bereksperimen dengan mengamati penjualan album rekaman yang banyak dibeli orang. Berkat usahanya itu, akhirnya pendengar sangat menyukai lagu-lagu yang disiarkan dan lahirlah format siaran radio pertama, yaitu Top 40.
Keberhasilan itu kemudian melahirkan berbagai format siaran lainnya yang ternyata juga sukses. Dasar dari teori perambatan gelombang elektromagnetik pertama dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika elektromagnetik. Hasil dari penelitian yang dikerjakan antara tahun 1861 dan 1865. Hingga saat ini, radio masih mempunyai tempat di hati pendengarnya, didukung dengan beragam masing-masing program yang memiliki sebuah stasiun serta kecepatan di dalamnya. Memasuki era reformasi, keberadaan media massa termasuk radio menempati posisi yang sangat urgent, atau hal tersebut perlu didasari bahwa media massa radio di samping sebagai channel of communication yang berfungsi sebagai pembawa pesan dan juga sekaligus sebagai sumber pesan. Radio telah mengalami proses perkembangan yang cukup lama sebelum alat komunikasi massa yang cukup diminati oleh masyarakat. Kedua yaitu pengertian radio. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radio adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Radio siaran atau broadcasting radio adalah salah satu jenis media massa yang merupakan sarana atau saluran komunikasi massa. Seperti halnya surat kabar, majalah atau televisi, dalam hal ini ciri khas radio adalah auditif, yakni dikonsumsi di telinga oleh pendengarnya. Apa yang dilakukan radio adalah memperdengarkan suara manusia untuk mengutarakan sesuatu. Sedangkan kemampuan indera pendengar dalam menyerap informasi sangat terbatas, hanya sekitar 5-10% dari keseluruhan informasi yang ia dengar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radio adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi berupa pesan lewat kata, suara dan musik yang dipancarkan lewat pemancar atau transmisi yang dilakukan secara langsung, cepat, dan serentak. Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Menurut Anwar Arifin, radio adalah alat komunikasi massa dalam artian saluran pernyataan manusia umumnya atau terbuka dan menyalurkan gelombang yang berbunyi berupa program-program yang teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan dan kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwa radio merupakan suatu yang menghasilkan suara kemudian dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik melalui udara. Radio dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai sarana penyampaian informasi. Suara yang didengar dari pesawat radio merupakan perubahan bentuk elektromagnetik dari gelombang radio yang ditangkap oleh pesawat radio, lalu diubah melalui pengeras suara sehingga mendapatkan hasil bunyi yang bisa kita dengar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Radio. A. Fungsi radio. Setiap siaran pada dasarnya memiliki fungsi tertentu yang menyebabkan informasi memiliki makna bagi kalayaknya. Radio harus menyatukan dengan situasi aktual sekitar radio itu berada. Tidak membawa kultur lain yang menyebabkan dislokasi sosial atau elitisme. Secara skematis, peran sosial radio sebagai institusi di ruang publik sebagai berikut. 1. Sosialisasi. Menyebarkan informasi dan hiburan yang membuat optimisme serta menjalin interaksi dialogis antar pendengar. Menjalin komunikasi untuk saling berkarya, mengubah berbagai persepsi dan kecurigaan yang tidak perlu. 2. Aktualisasi. Menyegarkan memori pendengar terhadap peristiwa aktual
dan momentum yang penting dengan kehidupan. Mengagendakan masalah-masalah sosial agar menjadi isu dan keprihatinan bersama ketimbang masalah personal. 3. Advokasi. Mendesak makin terbukanya kebijakan politik ekonomi bagi partisipasi seluruh lapisan pendengarnya. Mediasi antar berbagai pihak yang sedang berkonflik sehingga muncul solusi damai dan saling menguntungkan. B. Tujuan radio. Tujuan penyiaran program di radio siaran secara tradisional adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, to inform, memberikan pendidikan, to educate, memberikan hiburan, to entertain, memberikan dorongan perubahan diri, provide self change, dan memberikan sensasi, giving sensation. Dan dari beberapa tujuan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau to inform. Bagi pemerintah di negara-negara berkembang, radio masih dianggap sebagai media komunikasi yang vital. Radio dipandang mampu menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, murah, dan luas jangkauannya. Hambatan teknis radio relatif kurang berarti dan pendengar radio tidak terlalu dituntut untuk mempunyai tingkat pendidikan tinggi. B. Memberikan pendidikan atau to educate. Omar Hamalik mengemukakan radio is powerful education tool. Teacher can use it effectively at all education level and in nearly all pace education. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa radio merupakan suatu pendidikan yang digunakan secara efektif untuk seluruh level dan fase pendidikan. C. Memberikan hiburan atau to entertain. Salah satu program siaran di radio adalah hiburan yang berupa kesenian musik, sandiwara, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan hiburan bagi pendengarnya. D. Memberikan dorongan perubahan diri atau provide self change. Radio dalam menyajikan acara yang sifatnya religius bisa memberikan dorongan seseorang untuk mengambil keputusan guna memperbaiki posisinya dalam dirinya dalam kehidupan. E. Memberikan sensasi, giving sensation. Radio juga bertujuan memberikan sensasi, artinya pendengar bisa terpuaskan oleh acara yang ditampilkan di radio atau kepuasan psikologis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa Dini. Kepada Alisa, persilakan. Baik, terima kasih kepada Fadil selaku moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang format program siaran radio. Format di kalangan broadcaster disebut dengan bentuk penyajian. Formatnya juga akan langsung menunjukkan sifat dan struktur presentasi yang berdampak pada proses pembuatannya. Format direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik stasiun radionya. Karena kesalahan dan pengambilan keputusan yang selektif dan menantang sering kali menyebabkan penataan kembali program yang sudah ada. Pada saat yang sama, serangkaian produksi pola acara diberikan dalam kisaran tertentu, diperlukan untuk mencerminkan citra stasiun secara keseluruhan radio. Format acara berpengaruh besar pada program penulisan karena sangat penting untuk menulis materi dalam menyusun naskah yang dipengaruhi oleh jenis format acara. Oleh karena itu, setiap penulisan naskah harus tahu bentuk dari setiap format. Istilah format acara di dalamnya mengandung dua pengertian sekaligus, yaitu format produksi dan format program. Format produksi adalah rancang bangun acara program siaran menurut pendekatan teknik penyajiannya ke dalam bahasa audio. Titik tekanannya adalah pada nuansa produksi, bukan pada materinya. Format program adalah rancang bangun penyajian sebuah program acara siaran berdasarkan pendekatan isi materinya. Titik berat dan format program adalah bagaimana suatu materi hendak diangkat ke dalam bentuk program acara siaran radio. Untuk menentukan format, perlu diperhatikan juga dalam menempatkan timing atau pengaturan waktu. Penentuan jadwal penayangan sebuah acara dapat mengikuti dua pola. Pertama, berdasar dinamika hari, yaitu pukul 4 sampai 9 pagi,
pukul 9 sampai 15 siang, pukul 15 sampai 7 sore. Malam hari pukul 7 sampai jam 12, kemudian dini hari pukul 12 sampai 4 pagi. Kedua, berdasarkan karakteristik acara. Jika atraktif maka umumnya disiarkan pagi hari, jika berirama standar atau tidak lamban dan tidak cepat disiarkan siang. Sore dan malam hari untuk kombinasi materi yang atraktif dan standar. Sedangkan dini hari adalah waktu untuk siaran yang bersifat lamban atau slow. Selanjutnya adalah macam-macam format siaran radio. Yang pertama adalah format uraian. Format uraian merupakan bentuk penyajian acara yang paling sederhana, mudah penggarapannya sehingga paling banyak dikerjakan dan dipakai dalam penyelenggaraan siaran. Ada juga yang menyebut bahwa uraian merupakan format dasar dalam siaran radio. Format uraian pada dasarnya merupakan bentuk penyajian acara secara monolog, satu arah, langsung ke tujuan dan pada umumnya menggunakan bahasa yang formal. Upaya peningkatan variasi penyajian format uraian dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menggunakan selingan musik, yang kedua menggunakan dialog pendek, yang ketiga menggunakan statement tokoh, dan yang keempat adalah menggunakan karakterisasi. Yang kedua adalah format majalah udara. Majalah udara didefinisikan sebagai suatu program acara siaran yang menyajikan berbagai topik dengan memadukan berbagai subformat di dalamnya. Majalah udara di dalamnya terkandung subformat uraian, wawancara, laporan reporter maupun statement seorang tokoh atau ahli. Yang ketiga adalah format future. Secara prinsipil, unsur-unsurnya tetap sama antara future media cetak dengan di radio TV. Namun dalam dunia penyiaran, future didefinisikan sebagai paket program yang mengangkat suatu topik ditinjau dari berbagai segi permasalahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain, dengan memadukan berbagai format dasar untuk penyajiannya di mana musik, sound effect, dan voice merupakan bagian integral yang membentuk kesatuan karya artistik audio. Yang keempat adalah format dokumenter. Dalam dunia penyiaran, kata dokumentasi dipakai untuk maksud yang sangat luas, yaitu kegiatan penyimpanan arsip-arsip surat, rekaman audio visual, penyimpanan naskah, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Pengertian yang diberikan Asia Pacific Institute for Broadcasting Development atau AIBD makin memperluas perspektif program dokumenter. Menurut AIBD, program dokumenter dapat bersifat yang pertama menghadirkan kembali peristiwa sejarah, yang kedua berupa komentar mengenai kondisi sosial, yang ketiga penggambaran mengenai biografi seseorang, yang keempat menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah, yang kelima menyajikan fakta dari suatu topik, yang kelima ada DBU System, yaitu Development Broadcasting Unit atau unit pelaksana siaran pembangunan. Program siaran ini diintegrasikan dengan siaran pedesaan atau siaran wanita dan pembangunan. Yang terakhir adalah format sandiwara, bentuk penyajian acara yang menampilkan cerita kehidupan manusia melalui konflik antara anggota dengan pendukungnya masing-masing untuk memperjuangkan suatu nilai yang diyakini secara kebenaran universal. Setiap judul drama biasanya terdiri dari beberapa scene atau bagian yang masing-masing scene terpisah dengan musik. Selain macam-macam format yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai patokan dalam mengemas suatu acara agar acara yang disiarkan menarik, yaitu acara harus sesuai sasaran, spesifik, utuh, bervariasi, disajikan di waktu yang tepat, disajikan dengan kualitas yang baik, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana atau bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Alisa. Selanjutnya itu akan dilanjut kepada Fadil. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami dari kelompok 3, yaitu pembahasan selanjutnya yaitu strategi kreatif program radio. Dalam melihat persaingan bisnis penyiaran radio, dibutuhkan strategi yang baik secara definitif. Strategi dimaknai sebagai suatu cara atau kiat mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi yang baik dapat mewujudkan hasil yang gemilang. Strategi program ditinjau dari manajemen strategis program siaran terdiri dari yang pertama yaitu A. Perencanaan program. Perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memenuhi kebutuhan pendengar sesuai dengan segmentasi. Perencanaan program menuntut suatu inovasi dan kreativitas
Howard Gauck menyebutkan pedoman yang dapat dijadikan dalam perencanaan siaran, yaitu yang pertama, penempatan, yaitu penempatan spot yang pas dan tepat. Yang kedua, waktu, yaitu durasi dalam setiap program yang sudah dijadwalkan. Yang ketiga, penyiaran, termasuk kata-kata yang digunakan penyiaran dalam bersiaran. Yang keempat, publisitas, merupakan ekspos dari program maupun bentuk info promo lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu produksi program. Kegiatan produksi program dilakukan oleh Departemen Program. Departemen Program biasanya berisi orang-orang kreatif yang memiliki banyak ide kreatif. Baik, yang ke-C, eksekusi program. Eksekusi program mencakup kegiatan penyiaran program sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Program harus bisa menentukan target pendengar. Jangan menyiarkan program yang sia-sia. Yang selanjutnya yaitu D, pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan dan evaluasi program menentukan apakah rencana dan tujuan stasiun radio penyiaran sudah tercapai. Dalam menjalankan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, stasiun radio memiliki suatu organisasi. Struktur organisasi untuk sebuah stasiun radio terdiri dari beberapa departemen yang masing-masing memiliki anggota. Radio yang besar memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap dan anggota yang lebih banyak. Departemen program merupakan departemen yang memiliki kedudukan yang strategis dalam menunjang keberhasilan radio. Kreativitas dan inovasi menjadi topik penting dalam penyiaran radio. Seringkali insan penyiaran berusaha berpikir hal yang baru dan tidak biasa. Namun jika tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, maka ini tidak bisa disebut kreatif. Satu-satunya keuntungan yang paling banyak dicari insan penyiaran adalah kegunaan dalam hal memecahkan masalah. Masalah umum stasiun penyiaran adalah bagaimana cara menarik pendengar sebanyak mungkin. Upaya menarik minat pendengar salah satunya dilakukan dengan membuat program yang disukai pendengar. Penyajian program menuntut adanya sesuatu yang baru, orisinal, unik, menghibur, informatif, dan komunikatif. Untuk itu dibutuhkan kreativitas. Aktivitas kreatif biasanya muncul dalam bentuk gagasan yang sekonyong-konyong dan terus-menerus. Kreativitas menurut Albert St. George adalah melihat apa yang semua orang lihat tetapi berpikir apa yang tidak dipikirkan orang lain. Baik, strategi kreatif untuk menunjang daya tarik program dapat diterapkan melalui berbagai hal, diantaranya melalui lagu, penyiar, maupun sound effect. Musik atau lagu dapat mempengaruhi suasana hati pendengar. Penyiar bukan hanya asal bicara, namun juga harus memberikan gaya menarik. Penempatan sound effect yang tepat akan menghidupkan imajinasi pendengar sehingga mendengar dapat memahami isi siaran. Meskipun hanya dinikmati melalui indera pendengaran, namun sound effect dapat membuat pendengar seolah-olah merasakan suasananya. Baik, terdapat beberapa komponen lain yang dapat menunjang daya tarik isi program. Komponen yang tersebut yaitu antara lain yang pertama station call, yaitu tanda pengenal sebuah stasiun radio yang berbentuk audio singkat dan menyatakan identitas radio tersebut. Pada umumnya station call berdurasi pendek sekitar 5-10 detik. Station call ini menjadi ciri khas dari sebuah stasiun radio yang berisi keterangan mengenai radio tersebut seperti nama stasiun radio, alamat, gelombang atau frekuensi yang dikemas dalam bentuk senandung yang diiringi musik maupun efek suara yang singkat. Yang kedua itu jingle program, yaitu musik pendek yang membuka sebuah program acara. Jingle ini berisi keterangan mengenai tema, isi, dan bentuk tema acara yang disiarkan. Baik, yang ketiga opening tune, yaitu pembuka acara siaran yang berupa musik maupun lagu yang menandakan dimulainya suatu acara. Biasanya dikemas dengan durasi pendek atau seperlunya yang kemudian diikuti suara penyiar yang berbicara sebagai salam pembuka. Selanjutnya yaitu radio expose atau promo program, yaitu tanda pengenal berbentuk audio dari suatu acara yang berisi keterangan mengenai nama acara, waktu penyiaran, dan bentuk acara. Yang selanjutnya time signal, yaitu petunjuk waktu berupa jam yang berfungsi sebagai pengingat waktu dan ditujukan pada pendengar. Time signal biasanya diselipkan pada rentang waktu tertentu dalam program acara dan menunjukkan waktu 15 menit atau 30 menit atau waktu tepat. Selanjutnya insert, yaitu paket audio dengan durasi pendek yang berisi kata-kata, musik, serta efek suara lain dan berbentuk informasi yang penting yang disajikan secara singkat atau bisa juga berbentuk anekdot. Baik, selanjutnya smash musik, yaitu potongan musik dengan irama menghentak
dan terdengar si kelas digunakan sebagai penghubung atau aksen dalam suatu program acara. Baik, selanjutnya bumper yaitu penanda berupa musik dengan kata-kata dan efek suara tertentu sebagai awal, akhir maupun penyelip pada suatu program. Yang terakhir yaitu iklan spot, yaitu suatu pesan promosi berbentuk audio dengan durasi 30 detik atau lebih mengenai produk, barang maupun jasa. Baik, itulah penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Fajri Wanda. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu radio merupakan salah satu media massa yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan berbagai macam informasi, hiburan, dan pendidikan. Radio sebagai media massa yang efektif dalam penyebaran informasi. Berbagai macam informasi bisa disampaikan dengan audio yang jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Ada beberapa fungsi dari radio yaitu sosialisasi, aktualisasi, dan advokasi. Tujuan penyiaran program di radio selain untuk hiburan juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan, memberi dorongan perubahan diri, dan memberikan sensasi. Siaran radio terdiri dari beberapa macam format, yaitu format uraian, format majalah, udara, format feature, format dokumenter, DBU sistem, format sandiwara, dan format sandiwara. Dalam melihat persaingan bisnis penyiaran radio, dibutuhkan strategi yang baik. Strategi program ditinjau dari manajemen strategis program siaran yang terdiri dari perencanaan program, produksi program, eksekusi program, pengawasan dan evaluasi program. Sekian dari pembahasan kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.